Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 11 Desember 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jayashunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Jajaran kepolisian Polrestabes Makassar memusnahkan 30,2 kg lebih narkoba jenis sabu dan 8.229 butir pil ekstasi mengandung mefedron di Mapolrestabes setempat pada Senin lalu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu siang menghadiri apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kwartakusuma membuka resmi kegiatan rapat kerja teknis fungsi lalu lintas tahun 2024. Pemirsa, kita ke berita pertama. Jajaran Kepolisian Polrestabes Makassar memusnahkan 30,2 kg lebih narkoba jenis sabu dan 8.229 butir pil ekstasi mengandung mefedron di Mapolrestabes setempat pada Senin lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dalam tungku khusus pada mobil insenerator milik BNNP Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan hasil pengungkapan 1 bulan terakhir. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngacip dalam rilisnya mengatakan pengungkapan narkoba yang ditangkap di Makassar ini adalah hasil pengembangan jaringan dari Kendari, Sulawesi Tenggara maupun berasal dari Pulau Kalimantan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui para tersangka telah mengedarkan barang terlarang ini di Kota Makassar lebih dari 3 bulan. Selama saya bertugas di Kota Makassar selama hampir 1 tahun 8 bulan, inilah yang terbesar. Dan terbesar hasil pengungkapan mencapai 32 kg sabu, kemudian juga jenis ekstasi yang sangat besar sekali, dan juga termasuk beberapa hasil pengungkapan yang lain yang luar biasa, dan ini merupakan bentuk prestasi dari Satgas Narkoba Polrestabes. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa keseriusan kita dalam menindaklanjuti bagaimana yang menjadi hasrat kita Presiden Republik Indonesia terkait dengan penumpasan narkoba di negara Republik Indonesia. Dan alhamdulillah tentunya Polrestabes Makassar menjadi salah satu bagian untuk menjadikan keseriusan dalam mengungkap dan memberantas narkoba di Kota Makassar. Inilah tentunya perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Perlu sinergitas, perlu kerjasama yang baik antara semua pihak dalam memberantas narkoba, sehingga diharapkan Kota Makassar tentunya bebas narkoba. Dan pemusnahan hari ini tentunya ini menjadi salah satu, dan diharapkan tentunya dengan pemusnahan ini diharapkan ke depan Kota Makassar bebas daripada narkoba, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sebagai langkah antisipasi pemberantasan narkoba dan peredarannya, terlebih menjelang Natal dan perayaan malam Tahun Baru, Kapolrestabes menambahkan pihaknya akan meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin. Hal ini guna menciptakan suasana malam Tahun Baru yang kondusif dan aman. Dari Humas Polrestabes Makassar melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, di Jawa Timur, selama kurun 2 bulan terakhir jajaran Polres Trenggalek berhasil menangkap sejumlah sindikat peredaran narkoba di wilayah hukum Bumi Menak Sopal. Setidaknya 9 orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, bahkan 3 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Hari ini kami Satres Narkoba Polres Trenggalek akan melaksanakan press release sesuai perintah dari Bapak Presiden maupun Bapak Kapolri didelegasikan sampai ke tingkat bawah, yaitu program Astacita. Kami Satres Narkoba Polres Trenggalek selama bulan Oktober sampai hingga tanggal 9 Desember telah mengungkap kasus sebanyak 9 kasus, terdiri dari 7 narkotika jenis sabu dan 2 undang-undang kesehatan, yaitu berupa PDPR. Tersangka yang kami amankan sebanyak 9 tersangka, jenis kelamin yaitu laki-laki semua. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu sabu kurang lebih 15,85 gram, untuk pil double L 569 butir, untuk uang atau uang tunai sebesar 2.350.000, dan terakhir handphone sebanyak 10 unit. Pemirsa, beralih ke kasus lainnya, Polres Jember berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas di Dusun Kerajaan, Kecamatan Tanggul dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Diketahui kasus ini terjadi akibat tersangka yang merasa sakit hati karena korban selalu menolak untuk diajak menikah siri. Polres Jember bersama Polsek Tanggul melakukan pengembangan. Alhamdulillah kurang dari 1 kali 24 jam kita berhasil mengamankan pelaku yang berada di Kecamatan Kunir, daerah Lumajang, tepatnya berada di rumah anaknya. Korban sendiri bernama Musliman, 55 tahun, Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Terduga pelaku ataupun tersangka yang kita amankan atas nama inisial S, umur 73 tahun, Desa Pertemuan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Barang bukti yang berhasil kita amankan pada saat di TKP yaitu 1 buah kapak, 1 buah bantal, 1 buah celana, dan sarung kotak-kotak. Modus dari pelaku sendiri yaitu tersangka melakukan pembunuhan dengan cara kepala depan korban sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan pendarahan dan meninggal dunia. Motif dari pelaku melakukan aksinya tersebut yaitu dikarenakan sakit hati. Sakit hati karena korban diajak menikah tapi selalu menolak. Akhirnya pelaku sendiri karena merasa sakit hati dan dendam melakukan niat jahatnya tersebut. Pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara.
Pemirsa, di Sumatera, Polda Kepri berhasil mengamankan seorang pria pelaku tindak pidana prostitusi dari yang berperan sebagai penyedia perempuan pekerja seks komersial yang melibatkan anak di bawah umur. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri dalam konferensi pers pada Selasa pagi. Saat ini Polda Kepri menggelar konferensi pers mengenai eksploitasi seksual terhadap anak dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, Ditreskrimsus berhasil mengamankan satu tersangka berinisial PU. Direskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan pelaku diketahui menggunakan akun di platform media sosial Kaskus yang menawarkan jasa seksual secara terang-terangan melalui forum diskusi daring dengan nama Batam Nightlife. Selain tersangka berinisial PU, sejumlah barang bukti turut diamankan, yaitu 1 unit smartphone, sebuah akun Kaskus dengan nama Pancal Halu, hingga uang tunai sebesar Rp700.000 hasil transaksi prostitusi. Tersangka di sini adalah inisial PU, yaitu berperan sebagai orang yang menawarkan perempuan pekerja seks. Korbannya saya sebutkan di sini inisial Bunga, di mana usianya 17 tahun. Dari kami dari kepolisian, khususnya Polda Kepulauan Riau, di mana dari informasi masyarakat itu pada tanggal 5 Desember 2024 tim dari Subdit Cyber melakukan patroli, kemudian langsung melakukan patroli di media sosial. Hanya tim mendapatkan informasi, kemudian tim melakukan profiling terhadap informasi yang didapat di media sosial dengan melakukan undercover, melakukan penyamaran masuk ke dalam platform media sosial tersebut. Kemudian tim menerima kiriman WA dari akun tersebut, kemudian terjadilah komunikasi antara pelaku dan petugas yang sedang melakukan undercover. Kemudian pelaku ini di dalam komunikasi tersebut menawarkan perempuan pekerja seks komersil dengan tarif yang beragam. Direskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Putu Yuda Prawira menyebutkan tersangka memasang tarif bervariasi mulai dari durasi 1 jam sebesar Rp800.000 hingga long time Rp4,9 juta. Keuntungan yang didapatkan pelaku apabila transaksi disetujui oleh pelanggan yakni sebesar 20% dari setiap transaksi. Dan akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman berlapis terkait perlindungan anak, pornografi, dan ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar. Demikian laporan langsung dari Polda Kepulauan Riau, saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu siang menghadiri apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.